demokrasi itu kan harus utamakan publik kan sebetulnya. Ya. Nah sekarang yang kita alami hari ini bukan harus utamakan publik, tapi keluarga, lebih jauh sedikit Elit, kelompok. Dinasti politik itu kan udah kita larang kan. Ya. Sekarang boleh lagi gitu. Dengan makna baru gitu. Tapi itu kan mengganggu ke prinsip umum yang kita kenal. Taruh salah aktivis 98 yang ikonik tuh. Ya. Di hadapan politik itu takluk. To the point aja. 28 tahun lalu, masyarakat dan juga mahasiswa turun ke jalan dengan satu harapan, reformasi dan juga kehidupan berbangsa dan bernegara lebih baik lagi. Dan sekarang, 28 tahun, muncul pertanyaan, bagaimana reformasi ini berjalan? Benarkah berjalan maju dengan lebih baik atau justru menjadi mundur? Nah, kita akan berbincang dengan aktivis 98, Bang Ray Rangkuti, yang sudah malang melintang, Berpengalaman. Apa kabar, Bang? Baik, Ya, jawabnya terima kasih sudah hadir. Ya. Di To the point aja. To the point saja. To the point aja ya. Ya. Kita ngomong-ngomong 28 tahun reformasi, Bang. Ya, Boleh cerita dikit dulu nih, sebagai aktivis 98, pada saat 18 Mei ketika massa masuk ke gedung kura-kura itu ya, DPR. menduduki gedung parlemen, dan juga 21 Mei ketika Pak Soeharto membacakan pengunduran dirinya. Saat itu di mana sih, Bang? kalau kata orang Medan tidak cakap sombong kata orang Medan ya. Oke. Saya adalah orang yang pertama kali membawa ribuan massa menduduki gedung DPR itu Oh. dari Ciputat. Ribuan massa ya. Karena sebelumnya beberapa, mungkin ada sekitar ratusan lah ya. Ya, yang tertahan di belakang. Anak-anak BM, ya, pengurus-pengurus BM-nya justru itu sudah ada di DPR. Itu mungkin sekitar mereka tanggal 16-17 sudah ada di situ. Ya. Tapi yang bawa massa dengan jumlah lebih dari 3.000 orang, pertama kali untuk menduduki gedung DPR itu saya dari Ciputat. Saat itu kita bentuk namanya forum forum komunikasi mahasiswa Ciputat. Jadi nggak hanya anak IAIN ya saat itu yang sekarang UIN gitu. Tapi di depan IAIN itu kan ada IKI gitu ya, Institut Ilmu IIKI gitu ya. Di Serpong tuh ada ITI gitu. Nah di sini ada Muhammadiyah dan Ahmad Dahlan gitu. Jadi komunitas semua. Oh. Ikut serta kita itu ya, dipimpin oleh saya. Jam 10 tank seingat saya. Kami masuk ke gedung DPR itu melalui pintu Gatot Subroto. Oke. Karena sebelumnya kita masuk dari belakang tuh. Yang dari Patal ya, Patal Senayan gitu, dihadang sama marinir. Karena saat itu yang jaga DPR itu udah marinir kan, tentara tapi marinir gitu. Nggak diperbolehkan masuk. Nah saya berkomunikasi dengan bukan komandannya, penjaganya lah ya. Pak, jangan dihadang, sebab kalau ini dihadang berat ini bisa macam-macam lah gitu. Nah oleh beliau tunggu dulu kalau gitu, saya koordinasi dulu. Nah, koordinasi, ya silakan tapi dari depan ya. Nah, kita pindah dari depan itu. Nah masuklah kita dengan lagu salawatan itu yang sangat populer di era itu kan. Salatullah, salamullah, kayak gitu-gitu Tapi ya. itu negosiasi dengan marinir ketika itu. Waktu di belakang, Di kan belakang. ya mereka Terus udah akhirnya koordinasi dialihin lewat depan. lewat depan aja, masuk dari depan gitu, kita masuk depan tertib, kalau pintu juga gerbang tuh udah dibuka gitu ya. Asal yang penting mobil jangan masuk, orangnya aja gitu. Dan kita saat itu hampir sekitar 13-14 bis besar itu loh. Iya. PPD. Iya. PPD. Mayasari. Ya jenis mobil kayak begitu tuh. Nanti turun masuk ke dalam gitu sambil selawatan itu gitu. Nah disitulah boleh disebut resmi pertama kali gedung DPR itu diduduki oleh mahasiswa gitu. Tapi kami belum naik ke atas tuh, masih masuk ke Nusantara yang depan air mancur ini loh. Saya lupa, Nusantara 2 gitu. Kami masih di situ berkumpul. Saat itu datanglah Bang Buyung, Hariman Siregar, ya kan, Bang Sabam Sirait gitu. Termasuk Sagana Nenggolan gitu. Saat itu.
Nah, bahkan saya beri kesempatan kepada Bang Buyung untuk pidato, orasi gitu ya. Bang Sabang ya, Bang Hariman nggak sempat orasi saat itu. Gitu. Nah, sejak saat itu ya makin siang mulailah berdatangan kan. Mulailah yang naik ke atas atap kura-kura itu dan seterusnya itu. Artinya pintu depan itu memang dibuka ya, Bang? Pada waktu kita datang tuh dibuka. Saya tidak tahu dibuka, tapi kita datang tuh ya terbuka. Sudah terbuka karena pintu. Kita masuk dari belakang sebelumnya kan, dari Patal. Disuruh pindah. Nah, disuruh pindah. Oke, boleh masuk tapi masuknya dari depan. Nah, begitu kita datang udah terbuka, makanya sejak dari pintu itu ke dalam kita udah bentangkan spanduk. Spanduknya yang panjang mungkin 10 meter, 15 meter tuh, lupa saya persisnya gitu. Tapi cukup panjang. Gitu. Oke. Itu 18 Mei ya. 18 Mei ya, kita masuk tuh sekitar jam 10 tank. Gitu. 10 pagi. Oke. Terus yang pas 21 pada saat pengunduran ya kan teruslah kita di situ ya berkoordinasi dan segala macam dinamika kan. Termasuk saya misalnya diajak untuk diskusi oleh FKSMJ. Forum Komunikasi Mahasiswa Senat Jakarta kan. Di situ ada Rama Pratama, Ubedillah Badrun, ya gitu-gitu loh saat itu kan. Nah, jadi tapi saya bilang saya kan bukan orang BEM, saya ini kan ya, orang aktivis non BEM lah saya kan, tanda kutip aktivis jalanan lah, nggak apa-apa, yang penting ikut aja diskusi di atas. Nah, saya ikut diskusi, saya diskusi itu di lantai 8 gitu, itu hari kedua atau hari ketiga setelah pendudukan itu saya lupa persis. Yang pada intinya diskusi itu adalah apakah kita akan menerima undangan Ketua DPR saat itu Pak Harmoko, ya kan? Sebab ada berita Pak Harmoko ya kan mungkin akan menyampaikan suara mahasiswa supaya Presiden apa istilahnya itu ya Soeharto mundur sebagai presiden gitu. Nah pada dasarnya menerima gitu undangan itu tapi nggak boleh tawar menawar. Gitu. Pokoknya hanya sampai pada kami menyampaikan aspirasi agar Ketua DPR menyampaikan kepada Presiden supaya Presiden itu mundur gitu aja. Gak ada yang lain gitu. Saya nggak ikut lagi ke pertemuan itu karena saya hanya ikut untuk merumuskan soal apa bagaimana dan sebagainya. Ya, setelah itu saya kembali turun ke bawah ya, bersama dengan mahasiswa yang lain gitu ya, dengan ya macam-macam itulah bakal diserbu oleh ini, diserbu oleh itu gitu ya dan seterusnya termasuk mencermati apa yang terjadi di luar. Yang paling fenomenal itu kan ketika Pak Harto mengundang tokoh-tokoh masyarakat ya. Saat itu ada 9 orang, ada Cak Nur, ada Gus Dur, ada kemudian MH Ainun Najib gitu ya. Nah, karena kita dari Ciputat, ya tentu saya minta beberapa kawan untuk memantau pertemuan itu dan menginformasikan apa kira-kira hasilnya gitu. Nah, ketika saya dengar informasinya bahwa Cak Nur menolak memimpin tim reformasi yang mau dibentuk oleh Pak Harto itu gitu ya. Dan sekaligus menyampaikan bahwa masuk reformasi itu artinya Pak Harto mundur gitu. Nah, saya lebih yakin lagi memang ini saat tetap harus berada di DPR gitu. Nggak boleh jangan pulang-pulang. Nah, karena saya kan mencoba mengkoneknya dengan apa yang dilakukan oleh Cak Nur ya kan. Nah, ketika Cak Nur menyatakan saya menolak memimpin tim reformasi dan menyampaikan kepada Pak Harto, maksud dari reformasi itu artinya Pak Harto sendiri yang harus mundur gitu. Nah, saya bilang ke kawan-kawan di lapangan, oke, kita nggak mundur, kita harus bertahan di sini. Ini, jadi itulah yang terjadi, termasuk yang unik-unik gitu loh. Nah, yang unik-unik itu misalnya kawan-kawan media ya, khususnya yang alumni Ciputat gitu, maupun yang masih mahasiswa tapi sudah freelance lah di media-media tertentu gitu. Kesulitan menghubungi saya. Ya, kesulitan karena mereka kan mau tahu juga perkembangan kayak apa, isu kayak apa gitu. Tapi kan mereka pingin mendengar dari saya gitu. Tapi kan saya nggak punya alat komunikasi apapun sebagai pimpinan ini Korlap ya, Korlap. Nah, akhirnya ini gimana ini ini mau kita kontak nggak ketahuan. Sudah puluhan ribu orang kan di DPR itu gitu. Nah, akhirnya mereka saweran. Saweran sendiri beli pager untuk saya. Itulah kali pertama saya punya alat komunikasi. Dan justru saya dapat biar gampang dicari. Biar gampang dicari kan tinggal dipanggil ketemu di sini gitu kan saya kan bisa Ya, sebagai aktivis yang tentu sangat concern terhadap pergerakan politik ya. Waktu itu perasaannya Abang gimana? Ini Pak Soeharto akan jatuh gitu. Iya, kita udah feeling yang kuat.
Udah ketika masuk udah merasakan itu. Ketika masuk ke DPR Kalau pertama. ketika masuk itu perasaan Belum. kita dia jatuh atau tidak, enggak. Oh, oke. Perasaan kita cuma satu, dia harus jatuh. Jadi harus ya. Iya. Soal Dan kapan? masa ke sana itu posisinya udah pengennya itu. Lah iya, sudah nggak ada, udah nekat-nekatan lah. Mau apapun ya kan, udah nggak kepikir. Oke. Udah apa? Yang kita juga melihat masa depan suram juga kok ya kan. Iya, iya, Nah iya. jadi udah soal apakah jatuh atau bagaimana mekanismenya macam-macam nggak kepikir. Iya. Ini udah saatnya Orde Baru harus berhenti. Kira-kira itulah di kepala kita gitu. Iya. Nah, karena sejak awal mengawal sebagai kelompok sipil ya, yang waktu itu mahasiswa, sekarang juga aktif di masyarakat sipil juga ya, dan tetap konsisten menyuarakan itu siapapun rezimnya. Iya, karena ya saya merasa punya tanggung jawab moral kan atas ada yang menyebut 6 atau yang menyebut 9 tuntutan reformasi itu. Ya. Nah, oleh karena itu ya sepanjang saya tidak lihat belum terwujud atau terwujud tapi mulai mengalami degradasi, ya tentu saya akan tanda kutip lah ya bersuara terus bahwa ini bukan ini yang kita maksud dengan perjuangan reformasi yang saat itu ya, sampai sekarang. Sampai itu sekarang. ya maksud saya Ya. kenapa masih terus begini gitu ya, karena itu tadi, karena saya merasa punya tanggung jawab moral untuk memastikan tujuan-tujuan reformasi itu tercapai gitu. Kalau pada kelihatan ada degradasinya, kita ingatkan bahwa itu bukan tujuan reformasi yang kita inginkan gitu. Ya. Kalau sekarang orang banyak membicarakan lagi, ini kebetulan ada momentum Mei ya. Ada momentum tanggal bersejarah tentang reformasi 28 tahun. Terus kemudian muncul lagi, gimana kalau situasi begini, apakah sudah saatnya dilakukan reformasi jilid 2 gitu. Ini tanya nih. Kan rame tuh. Sejujurnya saya tidak melihat ada lagi yang perlu didesain. Oke. Jadi pengertian reformasi jilid 2 dalam pengertian perubahan sistem, saya tidak melihat lagi. Gitu. Yang ada oleh karena itu, kalau yang dimaksud reformasi jilid kedua itu artinya menegakkan kembali poin-poin reformasi gitu ya. Lalu mengubah mentaliti kita sebagai warga atau sebagai masyarakat, iya itu saya setuju. Tapi kalau memikirkan model apa gitu, saya merasa Anda mau tawarkan apa lagi? Jadi sudah tidak perlu? Iya makanya, Anda mau tawarkan apa lagi? Oke. Gitu. Artinya kalau saya lihat seperti bangunan, bangunan kita ini udah 80%. Oke. Gitu. Nah, jadi kalaupun ada 20% pernak-pernik, ya kan, misalnya apakah pakai ini ya kan gitu lah ya, lantainya pakai ini gitu. Finishingnya ya. lah ya. Iya kayak gitu loh. Jadi fondasi sudah ada. Utamanya sudah ada. Mau menuntut apa lagi? Pemilihan presiden langsung, kepala daerah dipilih secara langsung, DPR proporsional terbuka, ya kan, ada DPD paling, ya itu yang saya sebut, DPD harus diperkuat lagi peranannya gitu kan. Tapi kan udah ada DPD-nya gitu kira-kira, tinggal peranannya diperkuat gitu. Semua institusi baru di negara demokrasi modern kita punya. Sudah punya semua. Iya, ada Mahkamah Konstitusi, ada komisi ini, komisi itu dan sebagainya. Sudah terbentuk semua. Sudah terbentuk. Undang-undang TNI yang membatasi TNI ke ranah sipil udah kita buat, meski nah ini yang mau kita kritik nanti kan. Itu lagi. Tapi mau saya prinsip-prinsipnya kita udah buat semua. Kan tentara udah kita pisah. Polisi kita udah kita pisah kan. Sistem politik kita boleh mendirikan partai politik ya kan sebanyak-banyaknya. Dan seterusnya itu. Maksud saya prinsip-prinsipnya udah kita bentuk. Ya kan? Prinsip-prinsipnya udah kita buat gitu. Nah, tapi perjalanan tadi, nah itu yang sekarang menurut saya memang perlu dievaluasi. Oleh karena itu, kalau masih berbicara, apalagi yang mau dibentuk seperti kita dahulu merumuskan 6 atau 9 itu, nah itu yang saya jadi bingung. Apalagi yang Anda mau tawarkan.